saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali dalam ibadah kita hari ini, Minggu tanggal 7 Juni 2020. Haleluya, kasih Tuhan begitu menyertai kita semua, amin. Haleluya, saat ini mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau berikan pujian kita yang terbaik bagi Allah kita. Kita mau datang dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang tetap menyertai kami Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau berikan yang terbaik Tuhan untuk membalas seluruh kebaikan-Mu Tuhan. Kami berikan pujian kami yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang layak kami tinggikan. Pujian kami hanya layak bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau urapi setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau sertai kami dari awal sampai pada akhirnya, sehingga ibadah kami ini boleh berkenan Tuhan, dan kami boleh menerima berkat yang dari surga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami siap memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kasih setia Tuhan selalu nyata dalam hidup kita, amin. Kita mau sama-sama klaim bahwa kita diberkati. Aku diberkati. Terima kasih
Bapa kita yang baik. Dia Bapa kita yang selalu ada di setiap masalah hidup kita. Amin. Karena itu kita mau tetap selalu berserah, kita mau tetap selalu mencari wajah-Nya. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita mau katakan, Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan.
datang lagi pada Tuhan lewat ibadah ini, sekalipun masih terus seperti biasanya, sementara jemaat Tuhan beribadah di rumah mereka masing-masing. Tapi Tuhan, apapun yang masih terjadi dalam kondisi seperti ini, kami tetap di dalam kasih sayang Tuhan, di dalam anugerah-Mu. Sebab dunia boleh berubah, keadaan-keadaan terus makin hari makin berubah, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah berkesudahan. Itulah sebabnya tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, haleluya, karena Engkau selalu mendampingi hidup kami dalam suka duka, dalam senang atau susah, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan diberkati ataupun tidak diberkati. Kami yakin Engkau tetap bersama dengan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kesekian kalinya lewat ibadah seperti kali ini. Berfirmanlah Tuhan, semua jemaat Tuhan pasti sudah menyiapkan hatinya untuk mendengarkan firman. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, memakai bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan firman dengan benar, dan jemaat Tuhan menyiapkan hatinya bagaikan tanah yang subur, supaya firman ini boleh tertanam dan tinggal dalam hati mereka masing-masing, lalu bertumbuh berbuah guna kerajaan surga yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Kita semua yang siap diberkati Tuhan, diberkati firman Tuhan, berkata amin. Ya, shalom saudara. Masih tetap dalam kondisi seperti ini, saudara di rumah masing-masing. Ya, entah di mana tempat saudara di rumah berada, tapi yang paling utama hati saudara terarah kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Siapkan hati dengan baik untuk menerima firman Tuhan. Ya, saudara, buka Alkitab saudara masing-masing. Ya, sebab berkat ini berkat rohani untuk terus membimbing roh kita. Ya, ada cerita seperti ini. Ada seorang ayah, dia berkata kepada anak-anaknya, ada 3 anak. Ya, ayah ini punya gudang yang besar, tapi tidak ada isinya. Lalu berkata kepada 3 anaknya, penuhi gudang ini. Ya, ayah beri uang kalian tiap-tiap orang 50.000 rupiah. Lalu penuhi gudang ini. Saudara, atas perintah ayahnya ini, kemudian ketiga anak ini siap untuk memenuhi gudangnya itu. Lalu anak pertama, dia membeli jerami, ya, sebab jerami itu murah.
Dia pikir bisa memenuhi gudang itu, lalu dimasukkan ke gudang itu. Dihabiskan semua uangnya 50.000 rupiah, tapi ternyata gudang itu tidak penuh, saudara. Tidak penuh dengan jerami yang begitu banyak. Nah, kemudian anak yang kedua membeli balon, dan balon juga cukup banyak dengan uang 50.000. Tapi ketika dibelanjakan semua uang 50.000 itu, juga tidak bisa memenuhi gudang itu. Tetapi anak yang ketiga, dia membeli lilin. Dia beli lilin, ya, lalu dia datang kepada ayahnya. Dia katakan, ini ayah, sisa kembaliannya 40.000 rupiah. Loh, kamu beli lilin seharga berapa? Aku beli lilin seharga 10.000. Sisanya nih aku kembalikan kepada kamu. Ya, ayahnya terkejut ya. Kenapa kamu beli lilin? Saudara, lalu ayahnya memeriksa gudang itu, saudaraku. Lalu ketika diperiksa gudang itu, lilin ini disulut, maka cahayanya menyinari kegelapan gudang itu. Gudang itu gelap pekat. Tapi dengan lilin 10.000 rupiah, maka gudang itu menjadi terang semua. Dipenuhi dengan terang dari lilin yang seharga 10.000 itu. Lalu ayahnya ini memuji anak ini dan berkata, tepat sekali apa yang kamu belanjakan dan membeli lilin seharga 10.000. Ternyata ide kamu hebat, kamu bisa memenuhi seluruh gudang ini dengan cahaya lilin yang menyala dengan begitu luar biasanya menyinari kegelapan gudang ini. Nah, ini sebuah ilustrasi, saudaraku, yang sangat bagus, ya, bahwasanya begini, saudaraku, ya, kitab Pengkhotbah berkata manusia itu seperti jerami di dunia ini, sia-sia di dalam segala kesia-siaan. Ya, dunia ini sia-sia dan dari segala kesia-siaan seperti jerami, tidak ada manfaatnya apa-apa. Ya, dibakar habis juga tidak ada gunanya apa-apa. Ya, jadi kalau kita hidup tidak punya manfaat seperti jerami, apapun yang kita kerjakan tidak akan berguna apa-apa. Begitu juga dengan balon, saudaraku. Balon baik ditiup sampai besar sekalipun, atau balon itu hanya ditiup sebagian atau seperempat, satu saat balon ini akan kempes. Ya, yang besar, yang setengah atau seperempat, pada saatnya ada waktunya maka balon ini akan kempis. Ya, begitu juga manusia satu kali pasti akan berakhir di dunia yang fana ini. Pasti akan kempes. Ya, kapan waktunya kita tidak tahu, tapi satu saat mesti kita akan mengakhiri perjalanan hidup di dunia yang fana ini. Ya, sambil kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi saudara, lilin itu mempunyai makna yang luar biasa. Saudaraku, ketika semuanya akan berakhir, tapi kalau hidup ini seperti lilin, kita bisa menyinari dunia yang gelap ini. Saudara, dunia kita ini makin hari makin gelap. Bukan gelap tidak adanya matahari, tetapi pekerjaan dosa yang terus bertambah-tambah, sehingga kesulitan makin banyak. Dan peristiwa akhir-akhir ini seperti COVID-19 yang belum pernah terjadi, baru kita mengalami hal seperti ini. Inilah tanda kegelapan dunia makin hari makin gelap. Nah, lalu sebagai anak Tuhan, apa upaya kita? Bagaimana kita berada di dunia yang gelap ini? Ya, saudaraku, hendaklah kita menjadi seperti lilin. Kalau dunia gelap, Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus menjadi terangnya dunia ini. Kita tidak sama. Kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Saudara, terangilah dunia ini dengan kehidupan saudara. Ya,
untuk itu saudara, pada hari ini Minggu 7 Juni saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kita harus menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Ya, mari kita akan baca Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Saya minta saudara di rumah masing-masing berdiri, buka Alkitab saudara. Ya, Yohanes pasal 8 ayat 12. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Nah, saudaraku, dalam pasal ini Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia. Jadi Yesus mau menerangi dunia. Kenapa mau menerangi dunia? Sebab dunia ini sudah gelap oleh dosa. Gelap karena pekerjaan dosa. Jadi dosa itu gambaran pengertiannya tentang kegelapan. Gelap karena pekerjaan dosa. Ya, saudaraku, dan Yesus datang sebagai terang. Anugerah datang sebagai terang. Ya, lalu berkata, "Akulah terang dunia," katanya. Akulah terang dunia. Jadi dia perkenalkan dirinya sebagai terang dunia. Ya, di mana Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia dalam pasal 8 ini? Di mana, saudara? Nah, kita akan baca ayat 2-nya. Yohanes 8 ayat 2-nya. Di mana Yesus memperkenalkan diri sebagai terang dunia. Ayat 2-nya berkata begini, pagi benar Yesus berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Ya, jadi pertanyaannya saya ulangi, di mana Yesus memperkenalkan diri sebagai terang dunia? Ayat 2 menjawab, ya, di bait Allah. Jadi ayat sebelumnya, ya, dalam cerita ini berkaitan di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Saudara, ya, Yesus ini imam besar. Kalau saudara perhatikan tentang bait Allah, saudaraku, ya, sebetulnya Yesus bisa masuk ke tempat yang paling istimewa, yang paling eksklusif, ruangan Maha Kudus, tempat yang paling atas, di tingkat yang paling atas, yaitu yang disebut di mana di situ ada tabut Tuhan, karena dia bisa masuk ke situ. Yesus adalah imam besar. Tetapi ketika berada di bait Allah, Yesus tidak menuju ke ruangan Maha Suci, tapi dia berada di suatu tempat, di mana dikatakan dalam ayat ini seluruh rakyat bisa datang kepadanya. Ya, seluruh rakyat. Tidak gampang bait suci bisa didatangi untuk seluruh orang, seluruh rakyat. Tetapi kenapa seluruh rakyat ini bisa menemui Yesus? Nah, ini terjadi di pelataran bait Allah. Ya, jadi kalau saudara lihat gambarnya ini nanti, ya, di pelataran bait Allah, di kemah bait Allah itu, ya, atau pada saat Musa membuat itu kemah tabernakel itu, ya, kemudian Salomo juga membuat pada saat zaman Salomo juga, saudara, ya, bait Allah itu, ya, itu sebelum bait Allah itu ada pelataran bait Allah. Ya, di pelataran itu Yesus menemui banyak orang. Saudaraku, nah di pelataran itu, saudara, ada bagian-bagian, dibagi banyak bagian-bagian di pelataran itu. Ya, ada tempat khusus untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, ada bangsa-bangsa non-Yahudi, mereka bisa datang ke bait Allah tapi di pelataran. Ya, di pelataran di situ. Untuk apa?
supaya bangsa-bangsa non-Yahudi ini belajar tentang agama Yahudi. Nanti kalau mereka sampai mengenal tentang Yahweh itu, ya Yehova itu, mereka akan menjadi saksi dari Tuhannya bangsa Yahudi ini. Ya, jadi mereka datang ke pelataran Bait Allah itu untuk belajar tentang Tuhan, ya, untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Saudara tahu ada satu cerita ketika Tuhan mengusir orang yang berjual beli, ya berjual beli lalu ya bertaruhan dan sebagainya, ya mereka di situ mereka cari uang, mereka tukar uang di situ. Nah itu kotor sekali pekerjaan di situ, sebab ketika terjadi di situ sehingga Tuhan mengusirnya. Saudara, karena mereka tidak baik untuk berlaku di pelataran Bait Allah itu. Ya, mereka berjual beli, mereka menukar uang, mereka mencari keuntungan dengan tidak jujur, ya. Tidak jujur. Itu sebabnya diusir oleh Tuhan. Buat cemeti diusir, dibuang disuruh keluar oleh Tuhan, dijungkir balikan mejanya. Dan itu terjadi di pelataran Bait Allah. Seharusnya mereka belajar tentang agama Yahudi. Ya, mereka nanti akan menjadi saksi, tapi mereka berbuat hal-hal yang tidak jujur dan mencari keuntungan untuk diri sendiri. Itu ada satu tempat untuk non-Yahudi di pelataran Bait Allah itu. Lalu ada juga sekat-sekat yang lain, yaitu sekat untuk wanita Yahudi, ya, untuk para wanita dan juga wanita Yahudi. Karena itu di dalam Injil Yohanes pasal 8 ini ayat 1 sampai 11-nya itu adalah cerita tentang wanita berdosa yang tertangkap basah oleh para ahli Taurat dan orang Farisi, dibawa kepada Yesus supaya dihukum wanita ini karena berbuat dosa. Ya, jadi ada sekat yang lain, sekat tentang wanita yang berbuat dosa itu. Tetapi dalam cerita itu lalu Yesus menolong wanita yang berdosa itu dengan pesan jangan kamu berbuat dosa lagi. Nah, lalu ada sekat yang ketiga, saudaraku, ada tempat sekat yang ketiga untuk pria-pria Yahudi, untuk para pria Yahudi. Ya, dan yang terakhir, sekat yang terakhir untuk para imam yang kemudian bisa melayani mereka masuk ke dalam Bait Allah. Ya, para imam dan imam besar masuk sampai ke ruangan Maha Suci. Jadi ada 4 sekat di situ. Dan ketika Yesus menyatakan diri, memperkenalkan diri sebagai terang dunia, itu terjadi di pelataran Bait Allah. Di mana Yesus bertemu ya dengan kelompok orang-orang yang tidak jujur, ya, yang bertaruhan, yang kotor hidupnya, ya, yang tidak karuan hidupnya, lalu bertemu juga dengan perempuan yang berzina di situ. Ya, ini lambang tentang kelemahan manusia. Ya, sebab wanita itu disimbol dari ya manusia yang lemah, orang yang punya sifat yang lemah. Ya, lalu di situ juga di pelataran itu juga ada peti persembahan. Jadi coba kita baca Yohanes pasal 8 ayat 20. Yohanes 8 ayat 20 dikatakan begini, kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu Yesus mengajar di dalam Bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Jadi di pelataran Bait Allah itu selain ada bangsa non-Yahudi, ada para wanita, sekat, terus pria Yahudi, imam-imam, juga ada peti persembahan dekat wanita di situ. Ya, ada 13 peti yang menyerupai trompet. Ya, jadi di ujungnya itu kecil, lalu di bawahnya itu besar seperti trompet. Ada 13 peti. Saya tidak perlu sebutkan namanya, ada peti untuk ini, persembahan untuk ini korban untuk ini nih. Ada 13 peti. Dan Yesus memperkenalkan diri, ya, bahwa aku ini adalah terang dunia untuk semua bagian-bagian itu. Saudara, ya inilah
yang dikerjakan oleh kita hari-hari ini. Kita harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Di mana kita harus menjadi terang? Ya, di tengah-tengah ketidakjujuran dari manusia ini. Kita harus tetap menjadi anak Tuhan yang jujur. Ya, saudaraku. Dan kita juga harus tetap kuat di tengah-tengah ada manusia yang lemah seperti wanita yang lemah ini. Ya, kalau orang lain lemah, kita harus tetap tunjukkan, saya ini kuat. Ya, itulah terang dunia. Saya ini masih bisa bertahan menjadi anak Tuhan yang kuat. Ya, ada orang yang jujur, mereka tidak jujur. Saudara sebagai anak Tuhan sejati, orang Kristen sejati, tunjukkan saudara adalah anak-anak Tuhan yang tetap berlaku jujur di hadapan Tuhan, tulus dengan hati yang tulus, ya, dan berhadapan juga dengan ada peti persembahan. Jadi itu pengertiannya, saudaraku, kalau situasi saat ini, ya, keadaan ekonomi yang sangat sulit, ya, peti persembahan ini situasi yang sangat sulit, ekonomi yang sangat sulit. Nah, sebagai terang dunia, saudaraku, apapun mungkin kesulitan saudara hari-hari ini, ya, saudara harus tetap bersyukur. Ya, syukuri hidup ini. Dan anak Tuhan yang bersyukur di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini, dia bisa menunjukkan terangnya terhadap dunia yang gelap ini. Ya, puji Tuhan. Karena itu saya mengajak saudara, ya, sekalipun keadaan dunia gelap seperti ini, yang menghadapi banyak pekerjaan dosa yang terus meningkat. Ya, kalau ada orang yang tidak jujur, tetaplah saudara jujur. Jangan berlaku tidak jujur seperti mereka yang tidak jujur. Ya, saudara harus tetap tulus menjadi anak Tuhan. Kalau ada orang-orang Kristen yang lemah, jangan saudara ikut-ikutan lemah. Ya, tetaplah menjadi orang Kristen yang kuat. Ya, tunjukkan aku ini terangnya dunia. Ya, saudaraku, kalau ada banyak di antara saudara juga, ya, yang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi COVID-19 ini, ya, tetaplah bersyukur. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Segala sesuatu yang terjadi buat anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhannya, ya, itu semua mendatangkan kebaikan buat kita. Ya, tetap syukuri hidup apapun yang kita alami. Kalau saudara tetap bertahan dengan rasa syukur, pasti ada jalan keluar buat setiap cobaan yang terberat sekalipun. Tuhan tetap akan berpihak kepada kita. Ya, puji Tuhan, saya mengajak saudara tetap tekun di dalam Tuhan. Ya, jadilah terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Nah, saudara, dalam pemikiran, ya, dan bahasa orang Yahudi, kalau Yesus memperkenalkan diri, aku ini terang dunia, saudaraku, ya, itu terang itu memang selalu dihubungkan dengan Tuhan. Jadi kalau orang Yahudi dengar, oh, Sang Mesias ini berkata, aku ini terang dunia. Orang Yahudi itu tahu, saudaraku, ya, terang ini selalu dihubungkan dengan Tuhan. Karena itu para rabi menyatakan bahwa nama dari Yesus Sang Mesias ini adalah terang. Ya, sebab Yesus membawa diri, aku ini Mesias yang akan menyelamatkan dunia ini. Ya, nah, waktu Yesus memperkenalkan diri, aku ini terang dunia. Rabi itu para rabi berkata, betul. Ya, sebab Tuhan adalah terang. Ya, coba kita baca Mazmur 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1. Ya, berkata begini, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya, jadi ada satu ayat yang saya tampilkan di khotbah ini, saudaraku. Sebetulnya ada beberapa ayat yang lain, tapi ayat ini cukup mengatakan bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan. Jadi rabi Yahudi ini tahu, ya, terang itu selalu dihubungkan dengan Tuhan. Ketika dihubungkan dengan Tuhan, itu berhubungan dengan keselamatan. Itulah sebabnya waktu Yesus datang sebagai Mesias,
juru selamat dunia ini. Ya, dia menawarkan keselamatan kepada dunia ini. Ya, bahwa aku inilah juru selamat dunia yang akan menembus dosa umat manusia. Nah, saudaraku, itulah sebabnya, saudaraku, yang mengerti keselamatan. Ya, buat kita yang mengerti keselamatan, pasti kita akan hidup dalam terangnya Tuhan. Kalau saudara sudah yakin betul bahwa keselamatan ada di dalam Kristus Tuhan kita, kita mesti hidup dan pasti kita akan hidup di dalam terang. Ya, kalau Yesus terang, saya juga terang. Ya, sebab saya pengikutnya. Ya, saya percaya bahwa Yesus penebus dosa. Yesus juru selamat saya. Ya, Yesus yang akan membawa saya nanti, memimpin saya kepada keselamatan yang kekal. Ya, dan kalau saudara yakin bahwa dosa saudara ditebus oleh darah Yesus dan akan diselamatkan nanti untuk masuk dalam kerajaan sorga yang kekal, kita juga akan menjadi terangnya dunia. Ya, kalau Yesus terang, maka saya juga terang dunia. Ya, karena itu saudara, ada satu ayat. Ya, Yesus berkata waktu khotbah di bukit, Matius 5 ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi kita ini terang dunia. Kamu itu terang. Siapa terang? Terang itu Kristus. Tadi dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, aku adalah terang dunia. Sekarang Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Saudaraku, dalam pengertian ini, saudaraku, saya menarik kesimpulan begini, saudaraku. Kita adalah Kristus. Kristus adalah kita. Betul enggak? Sama enggak? Sama. Kalau Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Lalu Tuhan berkata, kita juga adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi pengertiannya seperti ini, saudaraku. Kita adalah Kristus. Kristus adalah kita. Wah, hebat, luar biasa. Saudaraku, itulah sebabnya Rasul Paulus dia begitu berani dengan ayat yang sangat dikenal Galatia 2 ayat 20. Hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, kita selalu membawa Kristus di dalam hidup kita. Sama dengan Kristus. Karena itu saudara, anak-anak Tuhan seperti saudara dan saya harus hati-hati menjalani kehidupan ini. Sebab kita ditonton banyak orang, kita dilihat oleh dunia ini. Ketika kita tampil memperkenalkan diri kita, orang melihat siapa kita. Waktu Yesus tampil memperkenalkan diri di seluruh rakyat, dilihat di pelataran bait Allah. Yesus perkenalkan diri, aku ini terang dunia. Sama kita juga ketika kita memperkenalkan diri setelah kita menjadi anak Tuhan, pengikut Kristus. Aku ini terang dunia. Orang akan melihat Kristus yang bekerja di dalam hidup saudara. Itulah sebabnya ketika Rasul Paulus menjadi pelayan Injil pada saat gereja awal, berkata dalam Galatia 2 ayat 20 tadi, ya, adapun hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku adalah Kristus, Kristus adalah aku. Ya, kenapa kita terlalu gegabah berani berkata seperti itu? Pengertiannya begini, saudaraku. Ya, dalam kesatuan, sebab tidak bisa tidak, dalam kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus. Kita ini sebagai tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepala gereja. Ya, saudaraku, gereja sebagai tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepala gereja. Firman Tuhan di dalam perjanjian baru dikatakan dia adalah kepala gereja. Sebagai wujud kita manusia ini sama, saudaraku. Ya, dan kita ini tubuhnya. Jadi sama. Jadi kalau kepala seseorang bernama, misalkan bernama Budi begitu. Lalu tubuhnya juga bernama Budi. Dalam kesatuan semuanya namanya
budi, saudaraku, ya. Jadi artinya dalam kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepala gereja. Nah, saudara, kalau gereja tidak mau hidup terang, berarti tubuh tanpa kepala. Ya enggak? Kalau gereja atau tubuh ini tidak mau hidup terang, berarti tubuh ini tanpa kepala. Saudara bisa bayangkan kalau ada tubuh tanpa kepala, jalan begitu, berjalan. Wah, jadi momok. Orang menjadi takut lari semua. Sebab ada manusia tidak utuh, ya, tubuh tapi tanpa kepala. Jadi kalau gereja, kalau anak Tuhan tidak mau hidup terang, itu seperti tubuh tanpa kepala. Ya, karena itu saudaraku mau tidak mau dalam hidup ini, saudaraku kita harus terus menampilkan Kristus dalam hidup kita. Kita bisa menjadi terang kalau kepala itu terus bersama dengan kita. Ya, sehingga terang itu terus bersinar dalam kehidupan kita. Kalau saudara tidak hidup terang, wah, kita menjadi momok. Itu sebabnya banyak anak Tuhan dipermalukan oleh dunia ini. Ya, mari saudaraku kita mau belajar dan kita mau terus menerus supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Ya, jadi gereja jangan sampai tidak mau hidup terang. Sebab kalau tidak mau, seperti tubuh tanpa kepala. Lalu kalau saudara bertanya, bagaimana dengan kepala, dengan Kristus? Bagaimana dengan Kristus sebagai kepala? Pasti kepala tidak mau tanpa tubuh. Ya beda, saudaraku ya. Kalau gereja tidak mau hidup terang, ya gereja seperti tubuh tanpa kepala. Kalau Kristus sebagai kepala, bagaimana? Pasti kepala gereja ini tidak mau tanpa tubuh. Kenapa, saudara? Sebab waktu Tuhan Allah menciptakan manusia, kata kitab Kejadian 1 ayat 27 mengatakan bahwa manusia itu diciptakan segambar dengan Tuhan. Ya, sama dengan Tuhan. Jadi kalau saudara mau melihat Tuhan nggak bisa, saudaraku, kita lihat diri kita. Itu sebabnya kalau kita bercermin melihat, surat Yakobus berkata, saudaraku, ya kita melihat seperti bercermin. Kalau kita bercermin, itulah seperti orang yang melihat dirinya sendiri. Ya, ketika dia melihat diri kita, kita melihat siapa kita. Ya, orang yang melakukan firman Tuhan, yang hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, dia mengerti tentang siapakah kita ini. Siapakah diri kita ini? Diri yang diciptakan menurut dengan gambar Allah. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Manusia itu segambar dengan Allah. Jadi artinya ada tubuhnya. Jadi kepala itu mesti ada tubuhnya. Ya, Kristus punya kepala, dia mesti mempunyai tubuh. Ya, dia mesti punya gereja, dia mesti punya anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Nah, karena itu saudaraku, ketika anugerah Tuhan menyelamatkan manusia, maka gereja sebagai pengikut Kristus disebut tubuhnya. Ya, saya ulangi saudara, ketika anugerahnya menyelamatkan manusia, maka gereja sebagai pengikut Kristus itu disebut tubuhnya. Jadi kalau kepala gereja terang, maka tubuhnya harus terang. Mustahil, aneh kalau kepala ini terang lalu tubuhnya mati dan tidak menjadi terang. Ya, nah itulah sebabnya kita harus menjadi terang dunia ini. Kamu adalah terang dunia karena kita ini kesatuan dari antara kepala dengan tubuhnya itu. Nah itulah sebabnya saudaraku, kembali kalau saudara perhatikan Yohanes pasal 8 ayat 12. Kalau saya ulang ayat ini, Yohanes 8 ayat 12 berkata begini, saudaraku, ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan
mempunyai terang hidup. Aku terang dunia, barang siapa mengikut aku. Jadi kalau Yesus terang dunia, maka kita harus ikut Yesus sebagai kepala gereja. Jadi tubuhnya ini, anak Tuhan ini, orang Kristen ini, dia harus mengikuti Yesus sebagai kepala gereja. Nah, saudara, kata mengikut ini dalam bahasa Yunaninya disebut koloutein. Mengikut ini disebut koloutein, yang artinya seorang bawahan yang mengikuti kemana saja tuannya itu pergi. Ya, jadi kalau tuannya itu pergi, bawahan ini harus ikut terus kemana tuannya itu pergi. Ya, jadi kalau kepala itu pergi, mau tidak mau, tubuh ini harus pergi. Ya, kalau ada kepala jalan sendiri, tubuh jalan sendiri, wah, aneh ya, saudara. Ya, bisa jadi momo, ini betul-betul menakutkan. Ya, gempar dunia ini. Ya, itu sebabnya kita harus menjadi terang. Kemana kepala gereja itu pergi, kita harus ikut. Kemana Kristus pergi? Koloutein, seorang bawahan yang mengikuti kemana saja Tuhan itu pergi. Ya. Dan kalau kita baca dalam Wahyu 14 ayat yang keempat, berkata begini, Wahyu 14 ayat 4, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Maksud saya kalimat ini yang saya mau tampilkan, ya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ya, mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Jadi kita harus ikuti Yesus sebagai terang itu. Kemana saja dia pergi. Ya, dan ayat ini meyakinkan kita. Ketika kita harus mengikuti kemana saja dia pergi. Ya, lihat ayat ini tidak mengatakan hal yang lain, tetapi disebut kita mengikut kemana saja dia pergi, dan Yesus berlaku sebagai anak domba, sebagai anak domba. Perhatikan saudaraku, tidak ditulis sebagai Tuhan, Juru Selamat, Mesias, tidak. Tetapi ketika kita harus mengikuti kemana saja dia pergi, Yesus berlaku sebagai anak domba, ya, anak domba yang pergi, saudaraku, ya, anak domba yang pergi. Nah, kenapa saudaraku harus ditulis seperti ini dalam ayat ini? Pengertiannya begini, saudaraku, anak domba itu simbol dari penderitaan. Jadi kalau Alkitab menulis tentang Kristus sebagai anak domba, ya, dialah Tuhan kita yang menderita di salib untuk menebus dosa kita. Anak domba yang tersembelih untuk menebus dosa kita. Ya, jadi kalau disebut anak domba itu simbol dari penderitaan Yesus di salib. Lalu pergi kemana? Anak domba ini pergi kemana? Baru saja kita memperingati Yesus setelah mati bangkit, lalu dia naik ke sorga. Ya, jadi sekarang anak domba itu pergi kemana? Pergi naik ke sorga. Tapi perhatikan perjalanan anak domba sebelum sampai ke sorga dan kembali ke tempatnya, sebab sorga itu adalah tempatnya. Ketika di dunia ini dia berlaku sebagai anak domba. Ya, dan kalau kita mau mengikuti kemana anak domba ini pergi sampai akhirnya naik ke sorga, kita harus ikuti perjalanan anak domba ini. Ya, sampai akhirnya nanti kita pergi juga sampai masuk di dalam kerajaan sorga yang kekal. Karena itu saudara, ya, saya mau mengajak saudara sidang jemaat yang saya kasihi,
kalau kita mau mengikuti perjalanan Kristus, pergi sampai naik ke sorga, kita harus mengikuti kemana anak domba itu pergi. Artinya kita harus mengikuti penderitaan salib ini. Kita harus mengikuti perjalanan salib ini, saudaraku. Salib, perjalanan salib. Apa sih perjalanan salib itu? Wah, saudaraku, kalau saudara menjadi anak Tuhan di dunia ini, ikuti terus pengajaran firman Tuhan. Wah, itu salib. Ya, saudaraku, kalau kita mau mentaati firman Tuhan, itulah perjalanan kita. Ya, karena itu kita selagi hidup ini kita terus diajar, kita beribadah terus diajar firman Tuhan, makin diajar firman Tuhan, makin mentaati firman Tuhan. Wah, itu gak enak, itu pengajaran salib, tidak enak buat keinginan daging kita. Tetapi pengajaran ini kalau saudara terus ikuti, terus diajar, dididik oleh firman Tuhan, makin hari perjalanan kita makin terang. Ya, sebab anak domba ini dia pergi sampai masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Begitu juga kita. Ya, kalau saudara mau terus diajar, dididik oleh firman Tuhan, terus ikuti didikan firman Tuhan. Sakit gak? Sakit, salib. Sakit buat daging kita. Karena itu banyak anak-anak Tuhan yang berontak, dia tidak suka ikuti untuk mentaati firman Tuhan, untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Sebab, wah, kehidupan daging yang penuh dengan dosa ini. Kita masih bisa berbuat dosa sebab tubuh dosa ini gak enak. Dan ini yang disebut pengajaran salib. Tapi kalau saudara mau terus mentaati firman Tuhan, ya, anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan, perjalanannya makin hari makin terang. Ya. Kalau saudara sebagai orang Kristen, anak Tuhan, jemaat Tuhan, tidak mentaati firman Tuhan, perjalanan kita nggak mungkin makin terang. Kalau saudara nggak ikuti terus anak domba ini, pergi sampai akhirnya naik ke sorga, saudara nggak bisa. Ya, jadi itu sebabnya saudara, ada banyak anak Tuhan yang masa bodoh dengan firman Tuhan, nggak mau tahu tentang firman Tuhan, tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada ajaran firman Tuhan. Kita nggak mungkin perjalanan kita makin terang. Ya, jadi hanya anak Tuhan yang mengikuti kemana anak domba itu pergi. Artinya hanya anak Tuhan yang mau mentaati ajaran firman Tuhan, dia akan menjadi terangnya Tuhan. Kalau Kristus terang dunia, kita juga menjadi terang dunia. Kita pasti menjadi terang, sebab makin hari kita makin diajar dan perjalanan kita makin hari makin terang. Amsal 4 ayat 18 berkata, tetapi jalan orang benar seperti fajar, seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang benar, bukan jalan orang Kristen, tapi jalan orang Kristen yang benar. Siapa jalan orang Kristen yang benar? Jalan orang Kristen yang taat kepada firman Tuhan. Ini perjalanan salib. Ini pengikutan kita kepada anak domba yang menderita. Sakit memang kalau saudara terus menjadi anak Tuhan yang dididik oleh firman Tuhan. Tuhan berkehendak seperti itu. Sebab tanpa firman Tuhan kita nggak mungkin bisa sempurna. Hanya dengan firman Tuhan, gereja akan menjadi cemerlang. Efesus 5 dikatakan saudara ayat 26-27, kita akan menjadi cemerlang tanpa cacat dan kerut. Kalau kehidupan kita ini terus dikuduskan dan disucikan oleh firman Tuhan. Jalan orang benar. Ya, bukan jalan anak Tuhan yang sembarangan, tapi anak Tuhan yang benar seperti cahaya fajar. Makin hari makin terang. Jadi kalau saudara terus kehidupan saudara dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, makin hari makin terang. Karena itu saudara, ada pesan moral. Jika mau menjadi terang, ya konsekuensinya apa? Tidak boleh kotor.
Ya enggak? Tidak boleh kotor. Sebab makin terang, saudaraku, makin terlihat jeleknya kita. Ya, jadi kalau saudara mau hidup terang, ini pesan moralnya mesti kelihatan. Kalau saudara berkata, aku mau ikut sungguh-sungguh, ikut Tuhan, aku mau ibadah, ikut apa yang Tuhan katakan, aku mau taati firman Tuhan. Nah itu, saudara, makin jelas, ya, segala yang kotor dalam kehidupan kita, enggak boleh kotor. Makin terang, makin terlihat. Makin banyak firman Tuhan diajarkan kepada saudara, makin terlihat molekul-molekul yang kotor tentang dosa kita. Ya, saudaraku, karena itu anak-anak Tuhan dia tidak bisa lari dari firman Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan diajarkan di dalam setiap kali ibadah, itu membuka semua dosa-dosa kita. Sebab firman Tuhan itu terang adanya. Dia adalah Kristus, pribadi Kristus yang berbicara kepada kita. Jadi kalau saudara terus diajar, saudara nggak bisa lari. Konsekuensinya di situ, itu pesan moralnya. Kita nggak boleh kotor. Kalau saudara bertekad, saya mencari Tuhan, saya beribadah, saya mau dengar firman Tuhan. Saya mau menjadi anak Tuhan yang sejati, yang sungguh-sungguh. Nggak boleh kotor. Ya, makin diterangi firman Tuhan, makin kelihatan dosa kita. Dan anak Tuhan yang betul-betul ingin menjadi terangnya dunia, dia siap untuk dikuduskan oleh firman Tuhan. Ya, saudaraku, karena itu kembali kalau saudara perhatikan Yohanes 8 tadi, kembali kita lihat ayat 12-nya. Dikatakan begini, saudaraku, Yohanes 8 ayat 12-nya, ya akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau ikut aku, tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Artinya begini, saudaraku, kalau saudara ikut kegelapan, artinya kalau saudara terus hidup di dalam dosa, makin terus ikut kegelapan, artinya saudara makin terus hidup di dalam dosa, makin kelihatan terus kotornya, makin kelihatan terus dosanya. Kalau saudara hidup terus dalam dosa dan dosa nempel terus dalam hidup saudara, akhirnya berujung di mana? Binasa. Ya enggak? Kalau saudara menjadi anak Tuhan terus ikut kegelapan, ikut pekerjaan iblis, ikut pekerjaan dosa, makin terus ikut, ya saudaraku, makin gelap dan makin enggak kelihatan kotornya. Ya karena itu anak Tuhan yang keras hati, saudara, dia enggak merasa kotor, dia enggak merasa salah. Sebab makin jelas, makin enggak kelihatan kotornya, makin enggak kelihatan dosanya. Tapi perhatikan akhirnya dia akan binasa. Ya dia akan binasa. Tapi kalau saudara ikuti kemana anak domba itu pergi. Ya kalau saudara ikuti firman Tuhan, memang berat ini salib buat kita. Tapi perjalanan anak domba itu makin hari makin terang. Ya akhirnya anak domba yang menderita itu setelah mati bangkit, dia naik ke sorga. Begitu juga kita. Kata Amsal 4 tadi ayat 18, jalannya orang benar makin hari makin bertambah terang. Ya, jadilah anak Tuhan yang benar. Saudaraku, saya mau mengajak jemaat, ayo saudara, jadilah anak Tuhan yang benar sekalipun memang pahit buat daging. Ya, kalau saudara mau menjadi anak terang, ikuti terus perjalanan salib. Ikuti sekalipun berat gak enak. Ikuti, waduh Tuhan, ya ini pergumulan kita. Yesus bergumul sampai mati di atas kayu salib. Ya, kita juga harus bergumul dalam perjalanan salib ini. Saudaraku, nanti kita akan melihat terang yang sebenarnya. Anak Tuhan yang bergumul dalam perjuangan ini, dalam perjalanan salib karena dia mau hidup mentaati firman Tuhan.
Itulah anak-anak Tuhan yang terang, yang hidupnya terang. Ya, dan nanti kita akan melihat terang yang sebenarnya. Roma 8 ayat 17 berkata begini, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita punya hak nanti. Warisan kita bukan di dunia. Ya, saudara bekerja terus mati-matian kumpulkan harta dunia. Satu kali kita akan berpisah dengan apa yang kita miliki. Banting tulang, saya melihat ada banyak anak Tuhan banting tulang sampai sudah tua. Saya melihat banyak kenyataan ini, saudaraku. Tapi ketika tua dia gak berdaya, dia di tempat tidur. Dia cuma membayangkan tentang harta dunianya yang banyak memang. Tapi dia tidak bisa mencicipi apa-apa. Tapi kalau saudara hidup dahsyat untuk Tuhan, ikuti terus firman Tuhan, taati ajaran firman Tuhan yang menguduskan saudara. Ya, saudara akan mendapat janji-janji Tuhan. Saudara akan menjadi ahli waris yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Sebab kalau Kristus terang, dan saudara mau menjadi terangnya juga, karena mengikuti anak domba itu, kita akan menerima janji-janji Allah itu. Ya, di dalam kerajaan sorga. Tapi perhatikan kalimat ini, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Kalau saudara mau ikuti kemana anak domba itu pergi, mari kita ikuti kemana anak domba itu pergi. Kadang-kadang ada yang kita nggak suka, ya nggak enak. Kalau firman Tuhan mengajar, mendidik kita terus sampai terus dididik terus, kadang-kadang kita ini mau berontak, tapi ikuti terus, ya. Jika kita mau bersama-sama menderita bersama dengan dia, nanti kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Hanya anak Tuhan yang berani menderita bersama Tuhan. Artinya ketika dia mau mentaati firman Tuhan, ketika mengajar dia, itulah anak-anak terang. Nanti terang yang sebenarnya kita akan lihat di dalam kerajaan surga yang kekal. Kita lihat eksposisi ini. Di dalam surat Efesus pasal yang kelima, ayat 8 sampai 14. Kita akan baca terlebih dahulu ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, jadi kita lihat dari ayat ini, dahulu memang kita hidup di dalam kegelapan, artinya kita belum lahir baru, kita manusia berdosa. Tetapi sekarang kita adalah anak-anak terang, kita adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu perhatikan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, kita harus menjadi anak-anak terang, ya, supaya kita bisa menerangi kegelapan dunia ini. Haleluya. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup sebagai anak-anak terang? Yang pertama, saudara, kita akan lihat dan membacanya di dalam ayat 9 hingga ayat 10. Yang pertama di dalam ayat 9 hingga ayat 10. Ya, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dari ayat-ayat ini, saudara, kalau kita mau menjadi terang, kita harus baik kepada semua orang, ya. Sebab buah dari hidup terang itu adalah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi kita harus baik kepada semua orang. Siapa semua orang itu? Jadi kalau saudara kita baca di dalam surat Galatia pasal 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi betul kita harus berbuat baik
kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, jadi ada urutannya, saudaraku. Jadi kalau saya urut sesuai dengan firman Tuhan, urutannya pasti dari skup yang paling dekat, yang paling kecil. Kita harus baik dengan seisi rumah tangga kita, ya, keluarga, suami, istri, anak, mantu, cucu, keluarga semua harus berbaik hati, harus baik. Nah, setelah keluarga, lalu saudara jemaat lokal, ya, kepada jemaat lokal, terus rentetannya semua saudara seiman dan terus menerus sampai kepada orang yang paling jauh sekalipun. Ya, bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kita harus baik bukan hanya kepada orang yang bisa berbuat baik kepada kita, tetapi kepada musuh-musuh kita juga kita harus tetap berbuat baik. Ya, nah, saudaraku, hidup menghasilkan buah, ada 3 kata di sini yang dituntut oleh Tuhan: kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ya. Pertanyaannya begini, saudaraku, mengapa harus adil? Ya, mengapa harus adil? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Mengapa harus adil? Sebab kebaikan baik belum tentu benar. Ya, jadi ada orang baik belum tentu benar. Ya, tapi benar itu sudah pasti baik. Jadi kalau saudara melihat ada orang yang berbuat baik, ya, saudaraku, ada anak Tuhan, hamba Tuhan atau orang Kristen baik, ya, kadang-kadang kita lihat mereka baik kepada kelompok-kelompok tertentu, kelompok yang memang semua dalam lingkungan baik satu dengan yang lain. Kita seringkali melihat seperti itu, orang itu baik, ya, hamba Tuhan itu baik, baik kepada kelompoknya, kepada teman-temannya yang baik. Ya, tetapi saudaraku belum tentu kepada mereka yang tidak baik. Kepada mereka yang tidak baik, mereka bisa menjadi tidak baik. Ya, jadi baik itu belum tentu benar. Saudara, tetapi orang Kristen yang benar itu sudah pasti baik. Ya, jadi jangan cuma kita lihat baik, kadang-kadang kita lihat, waduh, baik banget ya, dia bisa korban, bisa menolong. Ya, sebab memang kepada kelompoknya, ya, tetapi kepada orang yang dia tidak suka, kita lihat belum tentu baik. Dan ini banyak pengalaman seperti itu, saudaraku, ya. Sehingga kadang-kadang orang berkata, mereka, kenapa sih gak baik? Sama kita ini kok baik, kenapa sama kamu kok gak baik? Nah, sebab yang menyaksikan dia tidak baik, mengalami, saudaraku, bahwa orang tersebut gak baik sama dia. Pribadinya, ya, pribadinya dengan dia. Kepada mereka yang baik, mereka bisa berbuat baik. Perhatikan, saudaraku, kebaikan belum tentu benar, tapi kebenaran itu sudah pasti baik. Saudara lihat ada sebuah cerita, entah itu legenda atau bukan. Saudara pernah dengar atau lihat film cerita Robin Hood? Ya, wah, itu dia berbuat baik kepada penduduk kampungnya, penduduk di sekitar daerahnya. Apa yang dia kerjakan? Dia curi semua barang-barang orang-orang kaya. Di mana dia ambil semua barang-barangnya, lalu buat siapa? Dia berikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin sangat mengeluh-elukan. Ya, mereka semua berkata, luar biasa tokoh ini, Robin Hood namanya. Begitu baik, luar biasa, baik banget. Kita semua orang-orang yang tidak berdaya, yang miskin, cari makan susah, bisa ditolong oleh Robin Hood. Nah, tapi apakah benar, saudaraku, dengan cara seperti itu, mencuri barang dari orang lain, lalu diberikan kepada orang lain? Yang miskin, menurut yang miskin, wah baik banget ini. Tapi apakah cara yang seperti itu bisa dibenarkan, saudaraku? Itulah sebabnya tadi di dalam surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-10 berkata, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan.
Jadi kalau kita mau hidup menghasilkan buah, uji itu. Berkenan enggak? Nah, berkenannya itu seperti 3 rentetan kata ini. Ya. Terang itu hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya. Jadi kita harus bisa mengeluarkan kebaikan. Kita harus bisa berbuahkan kebaikan. Bisa enggak, saudaraku? Bisa. Anak-anak Tuhan harus bisa. Ya, sekalipun kadang-kadang sulit nampaknya kita berbuat baik, tapi tidak semua kita bisa berbuat baik. Saya ulangi, ya sekali lagi, kadang-kadang kepada kelompok tertentu yang kita suka kita berbuat baik, tapi kepada yang tidak baik tidak suka. Tapi Yesus di dalam ajarannya sudah menekankan, jangankan kepada orang yang berbuat baik, terhadap musuh kita saja kita harus bisa berbuat baik. Jadi bisa berbuat baik, oh bisa, berbuahkan kebaikan bisa, ya. Dan kalau bisa itu dinyatakan benar. Bagaimana caranya? Di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22, saudaraku, ya, salah satu buah Roh Kudus. Salah satu buah Roh Kudus itulah kebaikan. Galatia 5 ayat 22 sebagai berikut. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kebaikan. Jadi salah satu buah Roh Kudus adalah kebaikan. Jadi kita bisa menjadi baik sebab pekerjaan Roh Kudus. Luar biasa, hebat. Ya, dahsyat. Baru saja minggu-minggu kemarin kita ya merayakan hari Pentakosta. Bagaimana Roh Kudus harus bekerja di tengah-tengah gerejanya. Dan sebab kalau gereja bisa dikuasai oleh pekerjaan Roh Kudus, wah dahsyat. Sesuatu yang mustahil bisa terjadi, terutama tentang kebaikan. Ya, Roh Kudus kalau bekerja, kita pasti bisa berbuahkan kebaikan. Sesungguhnya mustahil itu, ya. Apa bisa? Tapi bisa, hebat, dahsyat, luar biasa, ya, saudaraku, ya. Tetapi perhatikan, saudaraku, kalau Roh Kudus bekerja sehingga orang Kristen bisa berbuat kebaikan, berarti itu sebuah perjuangan. Perjuangan mengalahkan apa, saudara? Mengalahkan keinginan kita, ya, keinginan daging kita, keinginan hawa nafsu daging kita. Ya, sulit memang. Dan ini perjuangan untuk mengalahkan keinginan daging kita. Saudara, kalau saudara menjadi anak Tuhan, bisa beribadah. Ya, baiknya ibadah, baik. Ya, tapi kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup saudara, belum tentu benar. Ya, itu sebabnya banyak anak Tuhan yang beribadah enggak benar. Ya, semaunya saja ibadah. Saudara, kalau saudara berkorban buat Tuhan, baik enggak? Baik. Ya, oh, korban kok buat Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah benar? Ya, saudara kembalikan milik Tuhan, ya, perpuluhan. Baik gak? Oh baik. Tapi apakah benar? Ya saudaraku, apakah benar itu? Jadi saudara melayani Tuhan, semua yang kita kerjakan, kita terlibat di dalam gereja untuk berbuat sesuatu, baik ibadah, pelayanan, korban, baik semua. Tapi perhatikan saudaraku, apakah itu bisa dibenarkan oleh Tuhan? Tapi jika hasil pekerjaan Roh Kudus itu mesti benar. Itu sebabnya anak-anak Tuhan yang berkorban buat pekerjaan Tuhan, kalau Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, mesti benar. Ya, pasti benar. Saudaraku, kalau dia melayani Tuhan, kalau Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, mesti benar. Kalau dia kembalikan milik Tuhan, kalau berdasarkan pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya, mesti apa yang dia kembalikan milik Tuhan itu dengan benar. Ya, saudaraku, jadi hasil pekerjaan Roh Kudus itu pasti benar. Tapi sakit buat keinginan daging kita. Gak enak buat aku kita ini, gak enak.
Saudara lihat satu kali Yesus pernah memperhatikan ya yang saya ceritakan tentang di halaman rumah Bait Allah itu ada 13 peti persembahan. Nah, Yesus sering masuk ke Bait Allah, waktu masuk ke Bait Allah memperhatikan orang-orang yang korban di situ. Lalu Tuhan perhatikan ada orang yang banyak uangnya, yang orang kaya raya lah begitu. Begitu memasukkan korbannya di situ, persembahannya dia masukkan dengan begitu banyak uangnya. Yesus lihat saja. Tapi tiba-tiba pada saat banyak orang memberikan persembahan, ada seorang janda yang miskin, dia perhatikan. Memasukkan uang itu. Apa yang dimasukkan? Hanya uang sepeser, saudaraku, ya. 2 peser, 1 duit, 2 peser, 1 duit. Dilihat sedikit banget, ya, sebab janda ini miskin. Tapi apa kata Tuhan? Orang kaya itu memasukkan begitu banyak harta kekayaannya. Ya, tapi si janda miskin ini, dia memasukkan uangnya yang sedikit, tapi itulah kehidupannya. Itulah seluruh kehidupannya. Lalu Yesus membenarkan pemberian janda si miskin itu, ya. Karena itu saudara, kalau kita berbuat apa-apa kepada Tuhan, apa saja, waktu kita, tenaga kita, harta kita, ibadah, pelayanan kita, tunjukkan bahwa kita ini berbuat benar di hadapan Tuhan, ya, benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Korban-korban kita juga harus seperti itu, ya. Saudaraku, poin yang pertama ini, kalau saudara mau menjadi terang, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Tapi ingat, seseorang yang dipimpin Roh Kudus itu mesti berlawanan dengan keinginan daging. Oh, nggak enak, pasti ya berontak, ya. Karena itu kalau kita berbuat sesuatu, waduh ini kok kebanyakan ini. Ya, saudara berkorban, oh kebanyakan. Tapi memang kalau saudara dapat banyak, saudara harus korban banyak. Ya, tapi daging kita, keinginan daging kita seringkali nggak mau, saudaraku. Sebab begitu serakahnya kita. Ya, tapi kalau Roh Kudus memimpin kita, dahsyat, luar biasa. Ya, memang sakit, kita harus menyalipkan keinginan daging kita. Tapi itulah ciri dari seorang anak Tuhan yang mau hidup di dalam terang. Surat Galatia 5 ayat 16 berkata seperti ini, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maksudnya Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita hidup oleh Roh, ya, kita nggak mungkin menuruti keinginan daging. Ya, jadi keinginan daging tidak mungkin kita turuti sebab Roh Kudus memimpin kita. Ya, saya mengajak jemaat, ya, ayolah terus bersandar kepada pimpinan Roh Kudus, ya, supaya keinginan daging kita tidak turuti. Ya, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita, dan itulah ciri dari seseorang yang hidup terang di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, kita akan baca Efesus 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Poin yang kedua ini, bagaimana kita hidup di hadirat Allah. Kita hidup dalam hadirat Allah. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi saudara perhatikan, ya, kembali saudara perhatikan, lihat ayat 11. Saya akan ulangi pembacaan ayat 11 yang mengatakan begini, saudaraku, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, ya, sebab kita sudah menjadi anak-anak terang, sebab hidup di dalam
kegelapan, artinya hidup di dalam dosa, itu tidak ada buahnya. Ya, tidak ada buahnya, tidak ada apa-apanya. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan itu. Perhatikan, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan dosa itu. Nah, ketika ayat ini berkata, telanjangilah perbuatan dosa itu. Saya katakan begini, saudaraku, mau tidak mau, perbuatan dosa harus terbuka, harus ditelanjangi. Ya, ditelanjangi itu artinya mesti terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Mau nggak mau, saya katakan. Ya, kenapa saudara? Sebab di mata Tuhan, saudaraku, apa yang ada di dalam hidup kita, ya terutama perbuatan dosa, itu telanjang, itu kelihatan. Ya, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan itu. Ya, Ibrani pasal 4 ayat 13 berkata, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13 mengatakan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi saya ulangi saudara, ya, telanjangi semua perbuatan kita. Ya, mau nggak mau saudara, kita harus terbuka, sebab di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ya, saudara, sembunyikan sekarang satu kali kalau kita pergi meninggalkan dunia ini. Kita hidup di dalam alam yang kekal. Ada dua alam. Dikatakan oleh Alkitab, kalau tidak masuk surga, masuk neraka. Nah, semua apa yang ada di dalam kehidupan kita itu kelihatan di hadapan Tuhan. Dan kita harus memberikan pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Kalau kita tetap berbuat hal-hal yang gelap, ya, di dalam kegelapan, ya risikonya tahu sendiri, kita akan masuk dalam kerajaan neraka yang kekal. Ya, tetapi kalau saudara berbuat yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kita akan masuk di dalam kerajaan surga yang kekal. Sebab semua telanjang di mata Tuhan. Kita harus bertanggung jawab di sana. Jadi mau nggak mau, sebab di mata Tuhan pasti kelihatan, pasti telanjang. Tapi apakah mungkin, saudaraku? Apakah mungkin seseorang bisa berani membuka semuanya? Ya, ayat yang ke-11 tadi dikatakan, telanjangilah perbuatan-perbuatanmu. Ya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Apa mungkin, saudaraku, seseorang bisa mau membuka semua dosanya? Ya, sebab itu saudara melihat tidak semua anak Tuhan yang serius, sungguh-sungguh ikut Tuhan, beribadah, melayani. Ya, tahu dia, ngerti, wah, nggak ada yang tertutup di mata Tuhan. Tahu Allah itu maha segala-galanya. Sampai yang terdalam di dalam isi dasar hati kita, Tuhan tahu, ngerti kita. Tapi seringkali kita menutup-nutupi dosa kita. Kita main-main. Ada banyak anak Tuhan yang munafik, pura-pura, ya tidak serius ikut Tuhan. Nampaknya serius ibadah, tapi sebetulnya tidak serius. Ke gereja bawa Alkitab, tapi tetap menyimpan dosa. Saudaraku, dosa tidak pernah lepas dari kehidupannya. Ya, jadi mau nggak mau di mata Tuhan kelihatan semua. Tapi apakah mungkin kita bisa melepaskan keinginan hawa nafsu daging kita? Apakah mungkin kita bisa membuka semua perbuatan dosa kita? Ya, ada memang anak Tuhan yang betul-betul hebat, betul-betul militan. Ya, Kristen sejati. Setiap kali hamba Tuhan berkhotbah, apa saja yang dikhotbahkan, kalau itu mengena dosanya, dia cepat tersungkur di kaki Tuhan. Waktu puji-pujian mengakhiri firman Tuhan, dia menangis, dia mengaku, Tuhan terima kasih sudah menegur, menemprak ikatan dosaku, ampuni. Sepulang dari rumah ibadah ini, aku gak mau berbuat dosa lagi. Luar biasa.
saudaraku, ada yang seperti itu, tapi memang sangat sulit buat keinginan hawa nafsu daging kita untuk melepaskannya. Tapi mari kita perhatikan Efesus 5 ayat yang ke-12 berkata begini. Perhatikan, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ayat 13-nya, perhatikan. Ya, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi kalau terang itu bekerja, semua kelihatan. Memang tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tapi perhatikan ayat 13 ini. Segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu. Nah, artinya begini. Saudaraku, kita anak-anak Tuhan itu mempunyai pengalaman hidup di dalam Tuhan. Iya enggak? Saudara pasti punya pengalaman hidup di dalam Tuhan. Ya, dalam kurun waktu yang berbeda-beda, ada yang sudah 5 tahun berjalan menjadi orang Kristen, ada yang sudah 10 tahun jadi anak Tuhan. Kita punya pengalaman hidup bersama Tuhan, ya, yang sudah ditelanjangi oleh terang. Kita punya pengalaman bagaimana Tuhan itu melihat dosa kita, lalu kita mau loh. Ya, waktu Tuhan menawarkan nih darah Yesus mengampuni dosamu. Kamu percaya enggak bahwa Yesus mengampuni dosamu? Lalu kalau kamu percaya, kamu selamat masuk surga. Oh, percaya kita. Lalu kita bertobat, dibaptis. Ya enggak? Lalu kita ikut Tuhan. Waktu ikut Tuhan kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Ini pengalaman dari waktu ibadah, lalu firman Tuhan disampaikan, bekerja. Kita taat pada firman Tuhan, diajar firman Tuhan. Amin, kita mengalami banyak perubahan dalam hidup kita sebab kebenaran mendidik, mengajar kita. Lalu Roh Kudus memimpin perjalanan hidup kita. Ya, dan tidak sedikit anak Tuhan yang punya pengalaman hidupnya oleh terang, ya terus terang menelanjangi, membuka semua kegelapan dosa kita. Saudaraku, ketika dia ada ibadah doa sembahyang di gereja, ikut saudaraku. Wah, dia berdoa, dia nangis-nangis, dia merasakan semua pimpinan Tuhan. Nah, segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang dan itu sudah menjadi nampak, itu seharusnya terus berlanjut, saudaraku. Ya, seharusnya terus berlanjut. Jangan berhenti sampai di situ. Seringkali saudara, anak Tuhan kalau sudah terlalu lama hidup di dunia ini, ya saudaraku, seringkali rohaninya merosot lagi. Ya, karena itu saya suka sharing dengan istri saya. Saya katakan kalau anak Tuhan makin terlalu lama hidup di dunia ini nggak baik juga. Loh, kenapa? Ya, lihat banyak yang nggak stabil rohaninya. Ya, merosot lagi. Ya, kalau sudah terlalu lama, apalagi terlalu lamanya dari hidup susah lalu jadi enak, diberkati, jadi kaya. Wah, itu rohaninya melosot. Apa yang sudah mempunyai pengalaman ya untuk hidup kudus, untuk hidup taat firman Tuhan, yang sudah ditelanjangi oleh terang segala dosanya, lalu tidak dilanjutkan selanjutnya di dalam ibadahnya, saudara. Ya, karena itu kalau kita baca Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 berkata seperti ini. Ya, saudara, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah itu atau sudah sama saja. Sebab mereka yang pernah atau sudah diterangi hatinya, yang pernah, yang sudah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah atau yang sudah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ayat 5, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat
sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, jelas ayat-ayat ini berkata mereka yang pernah atau yang sudah diterangi hidupnya ya oleh terang itu. Ya, pernah menikmati karunia-karunia sorgawi. Ya, saudara melihat anak-anak Tuhan waktu cinta pertama, mereka begitu luar biasa mengikut Yesus. Wah, pernah diterangi dengan karunia-karunia sorgawi. Artinya, saudaraku, artinya begitu semangat. Ya, seolah-olah suasana sorga itu nempel di dalam hidupnya. Wah, kecintaannya kepada Tuhan. Kalau bicara terus tentang sorga, tentang yang rohani. Ya, saudaraku, belum hal-hal yang lain, banyak karunia rohani, firman Tuhan disampaikan, ditaati, luar biasa. Seperti itu, saudaraku. Ya, tetapi kemudian tiba-tiba surut, namun yang murtad lagi. Kemudian bisa mundur, bisa surut, namun yang murtad lagi. Jadi bisa surut, pernah diterangi, tapi bisa surut. Harusnya terus dilanjutkan, saudaraku. Harusnya terus dilanjutkan supaya kita terus bisa menikmati hidup di dalam hadirat Tuhan. Jadi di dunia ini kita harus menikmati hidup bersama dengan Tuhan terus menerus, bukan sesaat. Ya, bukan seketika, tapi terus menerus, saudaraku. Ya, kalau saudara banding di dalam surat Galatia pasal 3 ayat 3, firman Tuhan juga berkata seperti itu. Ya, ada seseorang yang memulai hidupnya dengan roh, tapi diakhirinya dalam daging. Ya, itu anak Tuhan yang bodoh katanya. Ya, itu anak Tuhan yang bodoh. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Jadi kalau mulai dengan roh, terus berlanjut. Ya, selesaikan sampai akhir. Saudaraku, selesaikan sampai akhir. Kita harus setia sampai akhir. Selesaikan sampai akhir. Jangan bodoh, ya. Orang yang bodoh itu memang tidak mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, ya, sebab memang perbuatan daging, saudaraku, perbuatan jahat, ya, jahat disebut jahat dalam Alkitab, daging atau perbuatan dosa, itu memang tidak suka dengan tuntunan hidup yang terang. Jadi kalau hidup anak Tuhan mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya, lalu hidupnya di dalam dosa, di dalam perbuatan daging, wah, dia tidak suka. Saudaraku, tidak suka. Coba kita baca Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Begini bunyinya, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Jadi kalau dia hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa, dia nggak suka sama terang. Sebab perbuatan mereka jahat, perbuatannya dosa. Ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat atau barang siapa berbuat dosa, membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatannya yang jahat tidak nampak. Jadi dia tidak mau kelihatan oleh terang itu. Ya, tetapi barang siapa melakukan yang benar, perhatikan, tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, dia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan di dalam. Kalau boleh ditambah, ya, dengan kalimat saudara dalam hati, perbuatan yang dilakukan di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Ya, jadi dari ayat-ayat ini, saudaraku, perbuatan jahat, perbuatan dosa itu tidak suka dengan terang. Sama begitu juga sebaliknya. Kalau anak Tuhan hidup di dalam terang, dia nggak suka dengan perbuatan dosa. Sama seperti itu. Saudara, ada kisah nyata. Ya, saudara kenal seorang filsuf yang bernama Sokrates. Sokrates ini punya teman namanya Alcibiades.
Alcibiades dari Athena. Wah, Alcibiades ini orangnya pinter sekali. Saudaraku, pinter sekali. Itu sebabnya dia berkawan, berteman, sangat akrab dengan Sokrates. Pinter sekali, tapi sayang gagal dia dalam kepintarannya itu. Ya, saudaraku, kenapa saudaraku? Sebab setiap kali dia berjumpa dengan Sokrates, saudaraku, Sokrates selalu berkata sesuatu yang benar tentang dirinya. Ya, dan Alcibiades ini, teman akrab Sokrates ini, satu kali dia berkata kepada Sokrates begini, "Aku benci padamu sebab setiap kali aku bertemu dengan kamu selalu membicarakan keadaanku yang sebenarnya." Jadi dia nggak suka sebab selalu membicarakan keadaan yang sebenarnya. Itu sebabnya nggak suka, selalu terbuka, selalu dibuka semuanya. Dan dia nggak suka. Dan ini gambaran yang jelas. Ya, kalau kita mau hidup terang, kita nggak suka dengan perbuatan-perbuatan gelap. Tapi sebaliknya, orang yang hidup dalam perbuatan gelap, dia tidak suka dengan perbuatan-perbuatan yang terang. Karena itu perhatikan Yohanes 3 ini ayat 21. Saya ulangi, tetapi barang siapa melakukan yang benar. Ya, melakukan yang benar itu apa? Melakukan firman Tuhan. Dia pasti datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi kalau kita mau menjadi terang, saudaraku, ini poin yang kedua. Ya, kalau saudara sebagai jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Kristus ini, ya, saudara mau menjadi terang, lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan hidup di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kalau melakukan kebenaran, lakukan firman Tuhan, saudara pasti akan hidup dalam hadirat Tuhan. Ya, karena itu saudara, di dalam situasi, kondisi apa saja, mesti hidup di dalam hadirat Tuhan. Tidak dalam suasana ibadah, di rumah, di toko, kerja, di mana saja. Hidup kita itu selalu di dalam hadirat Tuhan. Ya, dan kalau kita hidup di dalam hadirat Tuhan, saudaraku, itu tanda hidup kita ini tidak di dalam kehendak keinginan kita sendiri. Berat memang, itulah salib buat anak-anak Tuhan. Ya, kalau di dalam setiap saat kondisi apa saja kita hidup di dalam hadirat Tuhan, wah nggak enak buat keinginan daging kita. Ya, kita berhadapan dengan orang, kita sangat hati-hati, tutur kata kita, perilaku kita, perbuatan kita, ngomong tidak seenaknya, berlaku jujur, ya, saudaraku, dan sangat lembut dan sebagainya. Bukan hanya di gereja, saudaraku, tapi di mana saja kita akan berlaku seperti itu. Ya, Anda mau menjadi terang, lakukan kebenaran firman Tuhan. Kita akan hidup di dalam hadirat Tuhan. Ya, yang terakhir, saudaraku, yang ketiga, kita baca Efesus 5 ayat yang ke-14. Ya, hidup menantikan kerajaan terang. Demikian bunyinya, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, jadi dalam ayat ini saudara Rasul Paulus memberi gambaran ketika kita bangun dari tidur pada pagi hari, tentu kita ingat terang. Ya enggak? Bangunlah hai kamu yang tidur. Jadi kalau kita bangun tidur ini mesti kita ingat terang. Itu sebabnya kadang-kadang ada saudara yang bekerja di kantor atau ada urusan apa janji dengan teman, ya jam 7 atau jam 8 begitu. Lalu saudara bangun agak terlambat sebab tidak pasang alarm, ya jam di tempat tidur saudara. Lalu agak terlambat, saudara bangun gelagapan, lalu saudara buka gorden, saudara lihat, wah kok sudah terang. Ya, jadi kalau orang bangun tidur di pagi hari itu mesti dia ingat, ini sudah pagi belum, ini sudah terang belum.
Ya, firman Tuhan berkata, kalau kita mau menjadi anak terang, hidup di dalam terang, ayo bangun dari ketiduran kita. Tidur apa, saudaraku? Ya, Roma pasal 13 ayat 11 sampai 12. Hai, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui bahwa keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh, malam telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, kenapa kita harus bangun tidur, saudaraku? Ketika kita harus segera bangun, ya, ayat-ayat ini berkata sebab sebentar lagi fajar itu menyingsing. Ya, sebab sebentar lagi siang itu datang, ya, sudah dekat siang itu. Dan ini menunjukkan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, sebab sebentar lagi Tuhan akan datang. Saudara, itu sebabnya cepat kita bangun dari ketiduran rohani kita. Ya, kita tanggalkan semua perbuatan dosa kita sebab sebentar lagi fajar itu menyingsing. Ya, dan kita harus dilengkapi dengan senjata perang. Ya, kita harus dilengkapi dengan senjata perang. Artinya apa? Kita harus terus bergumul. Jadi sampai akhir hayat kita harus terus berjuang. Kita harus terus bergumul, kita harus terus perang. Ya, karena itu ada salah satu ayat kepada salah satu jemaat di Asia Kecil di surat Wahyu, hendaklah engkau setia sampai mati, engkau akan menerima mahkota kehidupan. Jadi kalau kita berjuang, berjuanglah sampai akhir, bergumullah sampai akhir. Saudara tahu kalau saudara bisa bergumul sampai akhir, wah itu anugerah, hebat. Kalau kita bisa berjuang sampai akhir, anugerah. Senang sekali. Saya mau tanya saudara, saudara sampai detik ini saudara senang gak ikut Tuhan? Saudara senang gak menjadi anak Tuhan? Menerima anugerah bahwa kita dipindahkan dari kerajaan maut, lalu kita masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Jadi kalau kita terus ingat anugerah Tuhan, waduh, dahsyat, senang luar biasa. Ya, kita enggak lama kok akan meninggalkan dunia yang fana ini. Sebentar lagi. Tapi betapa senangnya janji Tuhan untuk kita. Nanti kita akan tinggal bersama Tuhan dalam kerajaan surga yang kekal. Itu anugerah. Wah, betapa senangnya kita mendapat anugerah Tuhan. Sama dengan pergumulan. Kalau saudara bisa bertahan sampai sekarang, bisa bergumul, bisa berperang sampai sekarang. Ya, kenakan semua perlengkapan senjata terang. Wah, senang. Ya, jadi jangan saudara cuma berpikir hari-hari yang terakhir, hidup makin hari aku makin enak ini untuk aku, untuk kedaginganku, untuk hidup nyata di dunia ini. Ya, jangan saudara cuma berpikir seperti itu, tapi saudara nikmati makin hari, makin tua, umur ini makin terus berlanjut. Kok aku makin siap ikut Tuhan, aku makin dilayakkan oleh Tuhan, aku makin dikuduskan oleh Tuhan, aku makin benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, yang seperti itu harus saudara nikmati hidup itu. Ya, sekalipun mungkin yang lain bisa berubah-ubah dalam hidup kita, ya berkat-berkat kadang-kadang berubah, gak apa-apa. Tapi selagi kita terus menikmati berkat dan kita masih berkat dari Tuhan dan kita masih siap memegang senjata terang dari Tuhan ini, wah itu kebanggaan, itu sukacita yang tidak bisa ditukar oleh hal yang lain. Ya, Filipi pasal 1 ayat 29 berkata begini. Surat Filipi pasal 1 ayat 29, sebab
kepada kamu dikaruniakan, dianugerahkan. Bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya. Jadi anugerah Tuhan itu bukan hanya percaya. Ya, ketika kita harus menderita, ketika kita harus bergumul, ketika kita bisa mengalahkan keinginan dosa kita, lalu kita hidup di dalam terangnya Tuhan. Wow, itu anugerah Tuhan yang luar biasa, dahsyat saudaraku, ya luar biasa. Ya, terang ini tinggal sedikit lagi, saudaraku. Dan ketika terang tinggal sedikit lagi, dosa tidak berkuasa lagi di dalam hidup kita. Ya, ketika terus kita menghadapi kedatangan Tuhan, dosa makin hilang di dalam kehidupan kita. Makin dekat fajar itu makin jelas, kedatangan Tuhan itu makin jelas. Dosa tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku, kalau kita berani memikul salib sampai terakhir, artinya kita menjadi terang, maka layak kita ditentukan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Kolose 1 ayat 12 berkata begini, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Kalau kita berani pikul salib sampai akhir, artinya kita terus menjadi terangnya Tuhan, kita akan layak ditentukan masuk dalam kerajaan terang. Anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang, satu kali dia akan masuk di dalam kerajaan yang terang. Sebab itu Amsal 4 ayat 18 berkata, dariku yang saya katakan dalam pendahulu firman Tuhan ini, orang benar itu ya cahaya hidupnya makin hari makin bertambah terang. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, makin hari makin terang. Jadi kalau kita hidup di dalam terang, memang penyangkalan diri ini pergumulan buat kita. Saudaraku, ya, tapi anak Tuhan yang seperti itu ditentukan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Mari, saudaraku, kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, kita akhiri firman Tuhan ini. Kita datang pada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita tutup dalam doa. Ya, kiranya Tuhan menjadikan kita terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Ya, haleluya. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk semua firman yang sudah kami terima. Jadikan kami terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Di satu pihak kami bisa menerangi dunia ini, tapi ada satu hal yang Tuhan inginkan dari hidup kami. Sebagaimana Tuhan terang, kami juga terang. Sebab Tuhan ingin mengajak tubuhnya ini untuk melihat terang yang sempurna itu. Tolonglah kami, kuatkan kami untuk mengikuti perjalanan salib ini. Ya Tuhan, sekalipun berat mengikuti firman-Mu, tapi ini pengajaran yang harus kami terima. Daging kami, hawa nafsu kami kadang-kadang berontak, tapi kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Kuatkan kami, Tuhan, kuatkan kami. Biarlah perjalanan orang benar ini makin hari makin terang sampai masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Inilah hidup. Hari semua menyanyi. Serahkan padamu. Cinta-cintamu masa depanku menjadi
pimpin semua perjalanan hidup kami. Berkati jemaatmu dalam hidup mereka masing-masing. Terutama jadikan kami terangnya dunia ini. Kalau Engkau sebagai terang dunia, kami juga tubuh Kristus sebagai terang dunia. Kuatkan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati hidup rumah tangga semua jemaat Tuhan, bangsa negara kami ini, para pemimpin negara kami. Terus berkati, kuatkan, beri hikmat akal budi, supaya bisa menangani dengan cepat, bisa menyelesaikan kasus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sebelum kita akhiri, ada saudara yang berulang tahun, ya, Ibu Nia Suko Gunawan pada tanggal 3 Juni berulang tahun. Ya, nanti kita berdoa untuk Ibu Suko ini. Ya, mari kita sama-sama selesaikan dengan masing-masing berdiri, ya, di rumah masing-masing. Kita menyanyi lagu ini, ya, ulang tahun. Suko Gunawan yang berulang tahun pada tanggal 3 Juni. Kiranya Tuhan jamah, berkati, ulurkan tanganmu, curahkan rahmat belas kasihan, segala kasih karunia, dan apa yang menjadi cita-cita, doanya, pergumulannya, harapannya, untuk menjadi berkat buat orang lain dan hidup berkenan di hadapan Tuhan, terus berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, kuatkan kami, berikan kesehatan jasmani dan rohani, segala yang menjadi kebutuhan kami Tuhan cukupkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Akhirnya buka tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semuanya ini berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus untuk jasmani rohani saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati Tuhan berkata, amin.